Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Ayu Prameswari dengan NIM 1905 12 14 012 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktikum web server dan DNS server. Yang pertama adalah praktikum web server yang bertujuan untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Kemudian untuk mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Dan untuk mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian web server: perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, bagaimana web server bekerja? Di gambar ini adalah cara kerja web server. Di sini ada browser dan web server. Browser ini dia akan mengirimkan HTTP request ke web server. Nah, ini kan ada HTTP server. Jadi browser mengirimkan HTTP request ke HTTP server. Kemudian web server akan mengirimkan HTTP response setelah menerima HTTP request tadi ke browser. Atau web server ini melakukan umpan balik ke browser. Nah, dalam web server ini ada beberapa pemrograman. Salah satunya ialah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML ini ialah halaman sederhana untuk membuat tampilan web. Pada praktikum ini kita hanya menggunakan HTML. Langsung saja ke percobaannya. Yang pertama, kita buat skenario terlebih dahulu. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk skemanya. Nah, di sini ada beberapa router 1, router 2, dan router 3. Ini routingnya. Dan pada router 3 ini terhubung pada DNS server, kemudian web server, FTP server, dan mail server. Namun pada kali ini kita hanya akan fokus pada web server. Dan pada router 1, di switch 1 ini terhubung dengan PC 1, PC 2, PC 3. Kemudian di switch 2 juga ada 3 PC. Seperti itu. Kemudian di router 2, di switch 3 ini terdapat DHCP server. Dan untuk di switch 3-nya ini ada laptop dan smartphone. Pada langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. IP-nya 43.43.43.1.
langsung ke Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada skemanya, sudah dibuat. Ini merupakan gabungan dari routing dynamic RIP. Lalu di sini ada subnetting, kemudian jaringan wireless. Tetapi pada praktikum kali ini kita hanya akan fokus pada web server. Kita cek dulu untuk settingannya. Ini IP address-nya, subnet mask, gateway seperti ini. Oke, ini udah di setting semuanya. Seperti ini. Kemudian setelah semuanya telah disetting, kita akan mengecek apakah PC1, PC4, dan smartphone sudah terhubung dengan web server. Web server ini memiliki IP 434343.1. Kita klik di PC1-nya, kemudian ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 43.43.43.1. Kita enter. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Nah, untuk awalnya ini, di sini akan muncul request timeout seperti ini, karena pada PC1 itu kan baru nyala karena belum ada ARP. Kemudian dia akan mencari ARP-nya terlebih dahulu. Jika sudah menemukan ARP, maka akan mereplay seperti ini. Nah, ini udah tersambung dengan web server. Kemudian di PC4 ini, di desktop juga, command prompt, kita lakukan hal yang sama, kita ping. Kemudian kita masukkan IP-nya 43.43.43.1. Nah, kalau ini dia langsung reply. Oke, berhasil ya, udah tersambung. Kemudian pada laptop kita cek juga ke command prompt, ping 43.43.43.1, enter. Nah, ini juga udah mereplay. Kemudian smartphone, ke command prompt, ping 43.43.43.1, enter. Nah, ini juga udah tersambung semua pada web server. Kemudian pada langkah selanjutnya, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga tampilannya seperti berikut. Kita ke Cisco langsung. Nah, ini kita ke web server, kemudian ke service, klik HTTP. Di sini modenya on, harus on ya. Kemudian kita klik pada index HTML yang nomor 5. Kita klik edit. Oke, udah. Kemudian ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Ini kita langsung copy saja. Kita copy paste ke sini. Nah, ini udah. Kita save. Yes. Close. Oke, kemudian pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita
ke PC1 web browser. Nah, ini kita masukkan URL-nya, kita ketik IP dari web server, IP dari web server 43.43.43.1. Nah, di sini udah berhasil tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke laptop, kita ke web browser, kita lakukan hal yang sama juga, kita go. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah berhasil pada praktikum web server. Kemudian kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu DNS server. Tujuannya yang pertama, untuk memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, ini untuk pengertiannya seperti ini. Kemudian fungsi DNS yang pertama, untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Untuk meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ini merupakan struktur domain dan top level domain. Di sini ada com, org, net, uk. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita ke percobaannya. Untuk yang pertama, kita bikin skenario. Kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server ini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, skema jaringannya sama seperti tadi. Kita kemudian langsung ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, kemudian untuk web server 43.43.43.1, kemudian untuk FTP server seperti ini. Nah, untuk web server udah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Nah, untuk FTP server ini kita tidak lakukan praktikumnya karena pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan praktikum DNS server dan web server. Kita ke Cisco. Nah, meskipun ada FTP server dan web server, kita hanya akan fokus pada DNS server terlebih dahulu. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti pada web server dengan mengecek di command prompt. Kita ketik ping apakah udah tersambung dengan web server. Kita lakukan ketik ping, kemudian kita masukkan IP-nya 33.33.33.1. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, pada ping pertama sama dia request time out dulu karena belum memiliki ARP. Jadi dia cari terlebih dahulu ARP-nya, kemudian dia reply. Untuk selanjutnya ke PC4, command prompt ping 33.33.33.1. Enter. Nah, ini udah langsung terhubung. Kemudian di laptop ping
1. Udah terhubung. Kemudian smartphone. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke, kita enter. Nah, beri play juga. Jadi keempatnya ini udah terhubung atau tersambung. Kemudian untuk langkah kedua, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, seperti ini untuk menjalankan service DNS beserta penambahan record DNS. Nanti kita akan mengganti pengaksesan IP address menjadi domain. Nah, ini nanti akan diisi jarcom.com, www.jarcom.com dan seterusnya ini. Kita ke Cisco, lalu ke DNS server, ini service, kemudian ke DNS. Nah, pada kolom name ini kita ketikkan jarcom.com. Untuk tipenya record, kemudian address-nya 43.43.43.1. Nah, ini merupakan IP address dari web server. Kemudian kita add. Nah, kita masukkan lagi www.jarcom.com. Untuk tipenya CNAME dan untuk hostname-nya jarcom.com. Add. Nah, seperti ini. Nah, untuk record ini merupakan nama yang diterjemahkan menjadi IP seperti ini. Dan untuk CNAME ini merupakan alias. Nah, jadi name yang www.jarcom.com ini merupakan alias dari jarcom.com. Oke, udah selesai. Oh iya, jangan lupa itu di mode on. Kemudian di langkah yang ketiga, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ini untuk mengetahui apakah udah reset pada PC kliennya, apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Kita ke Cisco, ke PC 1, di command prompt kita ketik nslookup, kemudian jarcom.com. Pada jarcom.com ini server yang menerjemahkannya ialah 33.33.33.1. Ini merupakan IP dari DNS server. Kemudian diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, untuk namanya jarcom.com, IP-nya ini, jadi ini udah resolve. Kemudian kita nslookup lagi, www.jarcom.com. Nah, ini sama ya seperti di jarcom.com. Nah, ini aliasnya adalah jarcom.com. Nah, www.jarcom.com ini merupakan alias dari jarcom.com. Sudah selesai.
selesai, kemudian ke laptop. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan nslookup jarcom.com. Ini masih sama seperti PC tadi. Kemudian kita ketik lagi untuk yang www.jarcom.com. Oke, sama. Ini adalah IP dari DNS server yang akan menerjemahkan. Kemudian nah, ini jarcom.com dengan aliasnya. www.jarcom.com merupakan alias dari jarcom.com. Kita close ya. Kemudian untuk langkah yang keempat, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau http://www.jarcom.com. Nah, jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita klik pada PC 1, ke web browser, kita masukkan URL-nya, itu kita ketik jarcom.com, lalu kita go. Nah, ini tampilannya udah sama kayak tadi. Nah, kemudian ketik lagi untuk www.jarcom.com, go. Sama ya, kayak tidak ada perubahan, namun sebenarnya ini udah merefresh. Kemudian di laptop juga sama, ke web browser, kita ketikkan jarcom.com seperti tadi, lalu kita go. Tampilannya seperti ini, udah berhasil. Kemudian www.jarcom.com, go. Nah, udah selesai. Nah, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.